Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Arif Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 22 Morapadang, Kabupaten Banyasin. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dalam membuat koneksi antar materi kali ini, saya menggunakan dua pertanyaan pemantik yang terdapat dalam LMS. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Membuat kesimpulan. Kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman. Dikembangkanlah CASEL atau Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning pada tahun 1995. Sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional, konsep PSE berdasarkan kerangka CASEL tersebut dikembangkan Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak. PSE berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pembelajaran sosial dan emosional PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional ini adalah sebagai berikut: memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penerapan pembelajaran sosial emosional dalam kerangka CASEL ini mencakup 5 komponen, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kompetensi sosial dan emosional dapat diimplementasikan melalui 3 cara. Yang pertama, pengajaran KSE secara eksplisit. Murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Yang kedua, integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah.
Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Kesadaran diri atau mindfulness. PSE berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan hati atau compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain, atau resiliensi. Penerapan pendidikan sosial dan emosional di kelas. PSE terintegrasi mata pelajaran dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. Pembelajaran sosial dan emosional dengan stop. Artinya, S berhenti, T ambil nafas dalam, O amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, P selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan, dan membangun fokus murid. Keterkaitan antar materi modul 2.2 dengan modul sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam mengelola emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Dengan modul 1.3, pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman, yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 2.1. Pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Dalam merumuskan kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah saya jalani dalam modul ini, saya menggunakan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional terjadi secara spontanitas dalam interaksi antar murid dan guru, sehingga tidak perlu persiapan, waktu, serta strategi khusus dalam memberikan pembelajaran sosial dan emosional kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional itu penting kita implementasikan dan diintegrasikan dalam pengajaran di kelas dengan berbagai strategi. Selain itu, kita juga dapat menyusun sebuah rencana tindak lanjut, menyiapkan waktu khusus untuk memberikan pembelajaran sosial dan emosional kepada murid. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah, agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah
Pertama, desain ruang belajar yang inklusif. Saya memahami bahwa desain ruang belajar memiliki dampak signifikan terhadap pengalaman belajar. Salah satu aspek penting yang saya pelajari adalah perlunya desain ruang belajar yang inklusif. Ini mencakup penataan kelas yang memudahkan aksesibilitas bagi semua siswa, pencahayaan yang baik, dan pemilihan furnitur yang ergonomis untuk mendukung kenyamanan fisik. Ruang yang dirancang dengan baik tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan diversitas murid. Kedua, pentingnya fasilitas kesejahteraan mental. Kesejahteraan psikologis murid memiliki dampak langsung pada hasil akademis. Saya menyadari bahwa sekolah harus menyediakan fasilitas kesejahteraan mental seperti ruang konseling, program pemahaman emosi, dan dukungan psikologis. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental, sekolah dapat membantu murid mengatasi stres dan tekanan, sehingga mereka dapat fokus pada pembelajaran yang lebih baik. Ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Selain aspek akademis, keterampilan sosial dan emosional juga memainkan peran penting dalam perkembangan murid. Saya belajar bahwa lingkungan yang aman dan mendukung adalah kunci untuk mengembangkan keterampilan ini. Oleh sebab itu, sekolah harus tidak hanya berfokus pada pemberian materi akademis, tetapi juga menyediakan program-program yang memungkinkan murid berinteraksi, berkolaborasi, dan mengatasi konflik secara positif. Dengan demikian, murid dapat tumbuh sebagai individu yang lebih baik secara menyeluruh. Pertanyaan pemantik yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid, saya akan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam kegiatan atau proses pembelajaran di kelas dengan menyusun dan melaksanakan rencana pembelajaran yang memuat 5 kompetensi sosial dan emosional. B. Bagi rekan sejawat, saya akan mengembangkan kompetensi sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan mensosialisasikan kepada rekan sejawat, terutama di sekolah tempat saya tugas, agar dapat bersama-sama memahami, menerapkan, serta menyebarkan kepada murid terkait 5 kompetensi sosial dan emosional. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.